Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Safiro dengan NIM L1A119091. Saya dari Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang silviculture hutan mangrove. Langsung saja masuk ke materi. Mulai dari sedikit sejarah, yaitu pengaturan penebangan hutan mangrove pertama kali disponsori Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melalui Surat Perintah Nomor 669C tanggal 7 Januari 1933. Surat perintah itu melarang penebangan mangrove pada lahan hutan sejauh kurang dari 3 km dari desa. Hal itu untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Peraturan yang menyangkut petunjuk silviculture mangrove dikeluarkan pada 1 Juli 1938 melalui Peraturan Nomor 13062/465 BIR oleh Jawatan Kehutanan. Menurut peraturan tersebut, hutan mangrove harus dibagi 3 wilayah manajemen, yaitu hutan produksi mangrove dengan rhizopora sebagai jenis dominan, hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu, dan hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai. Hutan mangrove adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara hutan yang dipengaruhi pasang surut air laut atau tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat atau tempat tumbuh umumnya lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Distribusi jenis dari laut ke daratan adalah Soneratia spp, Avicennia spp, Bruguiera spp, Rhizopora spp, Cereops spp, Lumnizera spp, dan Psilocarpus spp. Rhizopora, Bruguiera, dan Cereops yang ketiga yang termasuk famili Rhizoporaceae merupakan jenis yang jumlahnya paling banyak dan kayunya mempunyai nilai ekonomi paling tinggi. Famili Rhizoporaceae relatif sudah diketahui teknik silviculturnya. Ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove ini bisa dikatakan sebagai jenis ekosistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Hal ini karena ada sesuatu yang membedakan antara yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini dan tidak dimiliki oleh ekosistem hutan lainnya. Beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini antara lain adalah adanya pelumpuran yang mengakibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, kurangnya abrasi tanah. Yang kedua, salinitas tanah yang tinggi. Yang ketiga, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Yang keempat, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup. Yang kelima, jenis tumbuhan yang dapat tumbuh bersifat khas karena telah melalui proses adaptasi dan juga evolusi. Sistem silviculture hutan mangrove. Sistem silviculture yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau mother trees method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakkan hutan dengan komposisi seperti semula dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Sistem silviculture ini terutama ditunjukkan untuk pohon famili Rhizoporaceae. Fungsi hutan mangrove yang pertama yaitu ada fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonominya, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Yang kedua, menghasilkan hasil-hasil non-kayu. Hasil non-kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Hasil hutan bukan kayu ini biasanya serupa arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. Fungsi ekologis, dilihat dari segi ekologisnya, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang biasa mengikis pinggir-pinggir pantai. Yang kedua,
menjadi habitat berbagai jenis hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai antara lain biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan berbagai jenis ikan belodok. Menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Persebaran hutan mangrove. Hutan mangrove ini bukanlah hutan yang sulit untuk kita temui keberadaannya. Ada berbagai wilayah yang memiliki hutan mangrove. Hutan mangrove ini tersebar luas di bagian memiliki iklim cukup panas di dunia. Hutan mangrove ini terutama banyak ditemui di daerah sekitar garis khatulistiwa atau ekuator, yakni daerah yang memiliki iklim tropis dan sedikit di daerah yang memiliki iklim subtropika. Sementara di Indonesia adalah negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar. Luas sekian ini melebihi hutan mangrove yang ada di Brazil yakni 1,3 juta hektar, di Nigeria yakni 1,1 juta hektar, dan Australia yakni 0,97 hektar. Luas hutan mangrove yang dimiliki Indonesia ini memenuhi 25% dari total semua hutan mangrove yang ada di dunia, meskipun jumlahnya banyak. Namun, sebagian dari kondisi hutan mangrove tersebut kondisinya rusak. Di Indonesia sendiri, hutan mangrove yang paling luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang. Tempat ini juga merupakan tempat bermuaranya berbagai sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat, serta selatan Kalimantan. Selain itu, hutan mangrove terdapat di pantai utara Pulau Jawa. Namun di wilayah ini, kondisi hutan mangrove yang ada telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan yang ada. Wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove. Yang pertama, hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 dari tepi sungai, alur air atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Yang kedua, Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan UU 32 tahun 2011 tentang lingkungan hidup. Pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau green belt selebar 130 kali tunggang pasang air laut. Rencana kerja pengusahaan hutan mangrove. Yang pertama yaitu pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlalu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.